Ya, sudah di studio bersama Coach Yasin dan juga Bang Fuad. Sambil gue baca komen hasil polling gue tadi, sejauh ini sudah membalikan kedudukan, yaitu banyak yang lebih setuju Lampard out. Nah, sesuai dengan hasil polling ini dan juga ngelihat judul kita Lampard dipecat nih, Coach Yasin dan juga Bang Fuad. Ini kan yang sering kita bahas dari awal musim, bahkan dari musim lalu ketika ditunjuk sama Abramovich sebagai pelatih Chelsea. Ini menurut kalian layak atau nggak layak? Kita dari garis besar dulu, layak apa nggak layak menurut Coach Yasin? Layak nggak layak pecat apa enggak? Ya, layak dia dulu jadi pelatih atau nggak layak dipecat atau nggak layak dipecat? Oke. Kalau gue bilang sih layak. Why? Kalau Fuad mungkin punya beda pendapat dalam arti dia lebih percaya proses. Kalau gue bilang prosesnya sudah lewat. Pertama, pada saat dia tahun lalu memegang Chelsea tanpa Hazard, dia perform. Kenapa? Karena nggak ada tekanan. Ya, betul. Iya kan? Ya. Mau dimanapun dan poinnya sama-sama MU kan. Cuman kalah goal difference. Akhirnya rank 4 dan targetnya masuk, which is Champions League. Tahun ini dikasih 7 pemain. Dan 7 pemain bukan kelasnya Lingard atau Pereira ya. Jadi benar-benar berkelas yang mahal hampir 300 jutaan. You have to perform, sesimpel itu. Ngerti nggak? Dan yang jadi masalah kan pemain yang lama ditambah pemain baru, harusnya kalau lu pelatih hebat, lu racik bisa jadi hebat. Ya kan? Nah, sekarang yang gue lihat nih, pasti ada fans Chelsea setuju dan juga tidak setuju. Pasti. Udah pastilah kalau itu. Dia itu lebih memprioritaskan fans pemain Inggris. Ya, dalam arti Mason Mount. Kalau seandainya dia perform, nggak ada masalah. Chilwell, Reece James, Mason Mount, Odoi, Tammy Abraham. Kalau perform, semua akan diem. Setuju? Ya. Faktanya kan tidak. Dan pada saat dia tidak perform, pemain-pemain non-Inggris langsung di bangku cadangkan. Contoh paling bagus untuk gue, Jorginho. Ya, oke. Tapi pemain Inggris yang nggak perform, dapat kredit lebih banyak. Tammy Abraham paling kelihatan. Kalau lu melakukan itu hak lu. Kan you still the boss. Ya. Oke? Cuman kalau lu game demi game demi game demi game, boardnya Chelsea itu kan bukan orang bodoh. Ngerti nggak? Ya. Bukan masalah menang kalah doang, tapi permainannya kan hancur-hancuran. Nggak banget. Pilihan pemain juga nggak banget. Jadi gue bilang nggak ada alasan lagi untuk mempertahankan dia. Apalagi bulan Februari tanggal 17 Champions League sudah main. Chelsea butuh duit, income. Artinya ya dia Harus sekarang perform. Nah, tapi kan gini Coach, tadi kan lu bilang ketika ada sebelum kita ke Bang Fuad ya, tadi kan lu bilang karena belum ada tekanan musim lalu dan sekarang dia udah beli belanja pemain yang juga bukan kualitas kaleng-kaleng gitu ya. Iya. Tapi kan mengubah tim dengan mengganti 7 pemain atau 6 pemain itu nggak gampang kan Coach? Apalagi main bintang. Gue nggak bilang, gue setuju, tidak gampang, tapi at least dia punya sistem yang jelas. Ngerti nggak? Dan itu pun nggak ada. Ya maksud gua, apakah dengan 7 pemain baru itu kan, bisa langsung kan nggak harus semua main. Ya, tapi kan kebanyakan bahkan kalau dia ingin membangku cadangkan 7 pemain itu, tetap memainkan pemain lama dan dia perform, semua akan diem. Tapi kan tekanannya nggak se-easy itu juga kan. Kayak dulu kan misalkan Shevchenko dibeli sama intinya untuk board juga, lu main bagus, lu menang. Yang penting hasil dan main bagus juga kalau bisa, ya kan? Sekarang kalau dia membangku cadangkan 7 pemain itu, gue rasa board nggak akan ngoceh kalau dia emang hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Gimana? Nah, faktanya tidak. Bang Fu, lu setuju apa enggak dia dipecat? Enggak lah kalau gua. Kan lu pengacara Lampard sama Arteta tadi. Enggak nggak jadi, nggak bisa. Negonya kelamaan. Kalau gua ngeliatnya gini, kan tadi lu bilang bahwa lu setuju dipecat, dia nggak punya progres musim ini segala macam bla bla bla, kan gitu. Dan ini pernah gue bilang di Nobra juga, di mana fans Chelsea musim lalu bisa dibilang cukup happy dengan penampilan tim yang pas-pasan, tidak belanja pemain, masuk Liga Champions. Lu kasih kredit ke siapa di situ? Lampard. Betul. Ya, apa yang dia lakukan itu adalah satu hal yang bisa dibilang awal musim gila. Chelsea nggak belanja pemain segala macam bla bla bla. Selesai. Musim ini oke, lu dikasih duit. Belanja 7 pemain. Ini mengulang kesalahan dari zaman dulu. Chelsea sangat sering belanja itu 5-6 pemain lebih. The problem is dulu pada saat mereka belanja seperti itu, pelatihnya pertama Mourinho. Yang egonya besar, yang dia tahu dia juara mungkin. Dia bisa mengintegrasikan nih semuanya pelan-pelan gitu loh. Lampard belum pernah juara.
pengalaman dia menangani pemain bintang itu mungkin belum segede Mourinho dulu. Belum ada bahkan. Belum ada malahan ya. Derby kan nggak punya main Derby bintang. juga Betul. bukan gitu loh. Betul. Nah, sekarang pada saat dia punya 7, ini orang kan masih, dan kita dulu udah sepakat bahwa musim ini tim tidak punya pramusim. Betul. Musim Ya. anomali ya artinya. Tim musim lu nggak punya pramusim. Gimana lu bisa dikasih barang banyak? Misalnya lu baru pindah rumah, dikasih nih seperangkat barang segitu banyak yang lu bingung mau natanya di Dan mana. sempat ada Covid pula beberapa Betul. pemainnya kan. Ya, kayak Ziyech aja yang lu bilang bagus dan benar bagus menurut lu kan? At least lebih bagus daripada Van de Beek. Gua nggak mau cerita Van de Beek. Lu sama aja kayak Iya. Pepe kan dibahas-bahas Udah. mulu. Gua nggak bawa Van de Beek kan gitu. Maksud gua Ziyech pemain bagus semua setuju. Iya. Gua sih nggak ya. Lu bilang bagus. Iya. Perform nggak Ziyech di Chelsea musim ini? Ups and down. Iya. Tapi ada beberapa match Ada. di mana dia perform. Alasannya apa? I don't know. Cedera. Salah satu. Nah iya udah jelas gitu maksud gua. Iya. Kebugarannya terganggu. Iya. kan. Cuman pada saat dia tidak cedera kan di benchnya Chelsea itu masih mewah. Ya oke lah, oke Ziyech cedera. Cuma maksud gua kan dari even lu dulu bilang Ziyech ini bisa ngangkat performa Chelsea, betul nggak? Iya, betul. Iya kan? Betul. So pada saat lu bilang satu pemain yang bisa mengangkat performa timnya dan dia cedera, lu berharap performa tim ini tetap bisa naik? Belum tentu dong. Oh harus dong. Kan Iya, dia tapi beli kan 7 belum tentu. pemain. Dia kan 1 dari 7. Satu itu nggak main, tapi kan itu yang main bagusnya kita bilang. Kemudian lu Iya, lihat iya, gimana? itu bagus semua buat yang dibeli. Lu lihat gimana Werner sama Havertz. Havertz. Sorry, kok gua Iya. Gimana Werner sama Kai Havertz Havertz. main? Nggak perform sampai sekarang. Nggak perform. Alasannya apa? Lu bisa salin pelatih? Belum tentu. Iya, gue Belum salahin Lampard. Shevchenko For sure gue salahin Lampard. Shevchenko For sure dulu gue salahin segitu Lampard. bagusnya di Milan pindah ke Chelsea. Lu mau salahin Mourinho? Belum tentu juga. Kalau itu mah emang kualitas liganya beda. Lah. Dan gue salahin Mourinho juga karena lu tahu gue tidak impress dengan Mourinho, nggak pernah impress. Itu back 10-15 years ago, Koci. Oke, asumsi Serie A dulu lebih bagus. Oke. Kalau Shevchenko tidak perform, ya itu salah pelatih lah. Nggak bisa memanfaatkan kualitas Belum pemain tentu. lah. Lu lihat sendiri gimana Shevchenko dikasih Ini yang kesempatannya. tidak perform bukan satu pemain, Fuad. The whole team. Gua bilang yang gua sorot 2. Wah berarti sorry sebelum Bang Fuad lanjut. Berarti kayak Liverpool sekarang semua pemain gak perform ya kalau yang salah dong. Yang salah Klopp. Iya kan Klopp yang salah Iya. dong berarti kan. Klopp Menurut yang lo? salah. The problem dengan Gimana lu bisa bilang Klopp salah dengan kondisi Van Dijk cedera segala macam dia bulak-balik karena Covid Ini masih gue bisa jelaskan perform? boleh nggak? Oke, boleh dong. Oke. Salah Klopp karena Klopp tidak pernah atau FSG-nya tidak pernah mau membeli bench yang kuat. Ya. Kita tahu bahwa pemain sehebat-hebatnya pemain, mereka tetap manusia. Oke. Semua pemain Ronaldo, Messi mengalami masa yang drop. Nah, masa drop ini sekarang dialamin oleh Liverpool. Oke. Oke? Gimana lu mau ganti Firmino, Mane, Salah kalau bench lu cuman Origi, Oxlade Tapi dan itu kan bukan Minimal. otoritasnya klub untuk beli pemain. Nah, ini kita nggak tahu. Lu juga nggak tahu, gue nggak tahu apakah itu otoritasnya Klopp atau tidak. Tapi Klopp tetap bertanggung jawab. Kalau gue jadi Klopp, gue akan minta pemain di mana selayaknya tim yang juara Liga dan juara Champions League punya bench yang kuat. Oke, lu ngerti nggak arti otoritas? Kemampuan untuk mengiyakan suatu hal. Lu tidak tahu karena lu juga nggak bisa Nggak, tahu makanya gua karena bilang. setiap klub beda, Fuad. Gini, nggak mungkin dong klub punya kuasa untuk gua mau beli pemain sekarang gua keluarin duit. Logikanya di mana? Gini ya, kalau lu kayak di Arsenal lah. Oke. Arteta punya otoritas untuk beli pemain. Nggak mungkin, duit pasti keluar dari board. Oh iya pasti, cuman keluar juga kan, bisa beli Partey juga, bisa beli Gabriel juga, Bisa. Iya. dan bahkan Chelsea itu gue masih ingat ditawarin gosipnya left back Tagliafico atau Chilwell, dia pilih Chilwell, Dan performa Chilwell nggak jelek musim ini. nggak bagus juga. Lu lihat aja asisnya Nggak Chilwell ba- berapa? Asis itu dia tuh cuman crossing, itu bukan asis. Iya, gitu. Lu gimana sepak bola asis Asis tapi itu itu crossing? kayak Bruno Fernandes, passing ke pemain. Men, berarti Beckham nggak asis dong dulu segitu. Emang dikasih. enggak crossing doang. Oke, jangan Dan kerumunan itu crossing doang. Asis Oke. dari mana? Nah, crossing Bruno ini- Fernandes itu asis. Rashford Gini. crossing ke Greenwood itu asis. Kan Jangan. tujuannya satu, bukan 100 Lu orang. kalau bilang crossing bukan sebuah asis, sore aja Coach kayak lu perlu belajar sepak bola. Enggak, itu data yang gue nggak Iya dong. setuju. Gue tidak Bukan setuju. data.
Lu ada 10 orang di situ, lu asal crossing ke depan terus lu sebut asis. Lah kan tapi kadang kalau crossingnya nggak sampai belum tentu bisa jadi asis Lu kan. lihat Coach? bola Ya elah, masa bola kayak gitu. Masa pemain profesional gitu. AWB nggak bisa crossing ada pemain di depan. Yang namanya asis Bisa adalah, AWB sorry, gua bentar nggak Ji. heran. Ya kan, loh kan, Gini, kalau itu pemain profesional gimana sih? Even lu cuma ngasih satu passing pendek yang bisa menghasilkan gol, itu asis. Fine, ya, betul, true. Oke, dan crossing lu nggak True. bilang asis. Untuk gue tidak. Oke, Gil, sebelum kita melebar soal term of play atau dari kosakata ini, kita ngebahas sedikit flashback ini kan bahkan ada dari ada yang banyak yang komen soal nggak setuju juga, termasuk ada Gary Lineker yang dia bilang nggak setuju lah, harusnya dikasih kesempatan dan kesabaran gitu kan. Artinya Ya tuh jelas Gary Lineker nggak setuju Inggris. sama Inggris. benar, tapi kalau ngomongin itu kan belum tentu ada pelatih besar yang mau. Itu dia. Ya kan, artinya harusnya dia dijudge bukan di pertengahan Musim musim kedua, sekarang. enggak. Karena ini sebenarnya baru musim pertama dia. Betul. Nggak, Iya, Kasusnya Lampard ini kayak Ole. Gini, Pada manajemen saat itu lebih pintar, lebih tahu daripada kita. Iya, tapi kan nggak ada Oke? yang tahu pandemi. Dia kan ngelihat, dia pasti kalau gue jadi manajemen nggak mungkin gue pecat. Iya. Tanpa dasar yang kuat. Money is not an issue buat Chelsea. Satu. Oke. pride is an issue for Apa? Roman. Apa? Pride is an Ya, issue for betul, Roman. betul. Money is not an issue, Ya, benar. Oke. Bentar, jangan dipotong dulu. Enggak, gua nggak potong lagi. Gue jelaskan. Ya. Manajemen ini pasti feeling gue ya, kalau manajemen yang bagus ya, is not about money. Ya. Mereka sudah punya kandidat. Mereka bicara dengan pemain-pemainnya yang senior. Oke. Itu hal yang salah dalam sepak bola. I don't agree Lu with pernah you. menanganin tim. Betul. Pada saat ada satu hal yang tidak sesuai dengan manajemen atau mungkin dengan tim lu, Dari pemainnya bisa nusuk dari Enggak, belakang dong. Iya. Bentar. Kita sekali lagi kita jangan berandai-andai soal itu benar. Ya. Tapi at least sudah ada pembicaraan. Oke. Kalau pemain kan kita nggak tahu pembicaraan apa. Ya. Kalau pemain mengeluarkan sebuah alasan yang tepat dengan Lampard, bisa aja. Ya. Oh ternyata terlalu banyak pemain yang tidak puas dengan ini, either lu pecat pemainnya atau lu pecat pelatihnya. satu sekolah, kepala sekolah, misalnya ada guru yang nggak benar, lu tanya Murni, padahal belum tentu guru yang ngajar yang salah. Enggak. Kalau lu Iya dong. Ada murid nih yang ini sering analogi sampah yang lu Loh, katakan. gua analogi Bentar. sampah. Gua makan Karena dulu. murid nggak ngerti apa-apa. Kita bicara orang dewasa, sesama dewasa. Nggak. Iya dong. Oke, gua bilang anak SMA deh kalau Enggak juga. anak kuliah. Enggak. Ini kalau anak kuliah tidak setuju dengan itu, dia keluar. Sesimpel itu. Tapi kita bicara profesional yang digaji gede, pasti mereka punya pendapat dong. Tadi gini. Kenapa nggak jarang? Ini pemain hebat semua di klubnya. Apa iya pada saat mereka masuk ke Chelsea tiba-tiba nggak bisa main? Lu lihat salah nggak? siapa? Ya salah Lampard lah. Pernah nggak kejadian pemain membangkang jadi pelatih dipecat? Oh pernah, pasti ada. Terus lu membenarkan That's why- hal itu dong? Itu bisa. That's why gue bilang manajemen Chelsea itu smart. Pasti sudah bicara dulu. Ini kasusnya juga gosip. Arteta dipecat, katanya pemain Luis sama Willian nggak mau main bagus, bla bla bla. Mereka bicara, ujung-ujungnya apa? Si Edu keluarkan statement, Arteta nggak bakal dipecat. Habis Oke. itu main bagus. Nah gini, kalau lo bilang masalah manajemen smart, tapi kan ini udah berulang kali terjadi. Dia nunjuk pelatih, habis itu dipecat dan akhirnya harus bayar gaji pelatih itu sambil jalan. That Terus is dia Makanya dibuat kan lagi. tadi kayak kata coach, Itu gua yang sepakat. disebut for the Money- right. No, bukan. Money is an issue itu tadi It's maksud not an gua. issue, iya. Jadi pada saat dia berarti keluar beli bersama, pemain nggak mahal isu, pun loh. juga belum bisa perform ya bukan isu juga dong. Iya. Kan baru setengah musim sekarang. That's why maka dari itu pelatih itu pelatih di sepak bola itu sering diremehkan. Pelatih hebat itu bisa kelola pemain yang egonya tinggi. Ya. Ngerti nggak? Tapi nggak banyak kan. Pelatih ya. hebat itu bisa membuat sebuah skema yang tidak dilakukan oleh Lampard, memanfaatkan kapasitas pemain. Ya. Bukan berarti next pelatihnya entah itu Allegri, entah itu Tuchel siapapun Tuchel datang nih. bisa. Ya kita lihat. Ya. Ini memang sebuah gambling, tapi gue rasa gambling yang harus diambil melihat Champions League dan melihat performanya yang sekarang selisih 3 poin doang sama Arsenal. Oke, ini sekarang kalau kita ngomongin, oke lah kita move on dikit dari Lampard dan ini kan dari si Romano kemungkinan terbesar dari Tuchel kan yang memang sudah merapat Ya. ke Ya, Stamford ya. Bridge itu kan. Merapat sih ini- belum, cuma udah ada kasak kusuk dia yang tunjuk. Udah. Karena kayak tadi kata Koci, Ya, mungkin udah lu udah gosip punya lah. pembicaraan sebelumnya. Sebelum gitu. kita puji-puji atau mau caci-caci soal Tuchel, ini dia punya track record di Dortmund sebelum cabut atau sebelum dipecat, dia ribut sama CEO-nya. Even di PSG dia ribut sama Leonardo. Artinya ketika dia datang ke Chelsea yang juga punya intervensi tinggi dari si Marina dan juga Roman, apakah bisa dia
feeling gue pasti ada pembicaraan sebelumnya. Dan ini bukan karena hari ini juga diambil keputusan. Ini keputusan sudah lama. Ini udah jauh. Ini gue sepakat. Mungkin Desember mereka udah ngomong. Iya, udah lama dipertimbangkan dan omongan dengan Tuchel semenjak dia dipecat dari PSG, feeling gue sudah ada. Jadi dalam 1-2 minggu, gue setuju. Tuchel bukan pelatih yang lu bisa injek-injek, yang lu bisa iming-imingi dengan duit. Karena Bahkan dia pernah ribut sama Mbappe. Dia cukup vokal gitu kan Iya, artinya. dan kemungkinan besar mereka ternyata sepakat. Oke, kewajiban gue ini, tanggung jawab gue ini, gue harus boleh begini-begini, enggak. Nah, kemungkinan mereka sepakat soal itu, makanya dia mau mengambil job ini. Karena money is not an issue. Iya, udah jelas pada saat seorang bos datang, lu mau nggak gawe sama gua? Nomor satu yang, lu kan pasti ngobrol. Tapi itu cuma Iya kan? itu cuma persuasi di Itu awal udah nggak sih? persuasi di awal Iya, gitu. iya, Cuma maksud iya. gua, Karena berapa kali? tetap gua bilang, maksudnya Lampard harusnya lu tetap kasih kesempatan, at least sampai akhir musim, ya. Kenapa? Karena dengan kondisi sekarang dan lu bilang pelatih hebat harusnya bisa ngangkat performa pemain segala macam bla bla bla. Gua nggak yakin Havertz sama Werner itu kesalahannya di Lampard, nggak yakin gua. Gue sih bilang ya, gue Gini. tidak melihat Lampard bisa membuat pemain baru-baru yang dari luar negeri non Inggris itu nyaman di ruang ganti.